Halo teman-teman, selamat datang di channel Topik Sinema. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang bertema zombie yang dirilis pada tahun 2016 yang berjudul Pandemic. Film ini menceritakan tentang sekelompok tim kecil yang selamat dari serangan zombie untuk mencari obat penawar dari virus tersebut, untuk menuju ke Los Angeles dan menyelamatkan orang yang masih bisa bertahan hidup. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung saja menuju ke pembahasan film. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Dr. Cass yang tengah berusaha menelepon anaknya yang bernama Megan. Namun Megan tak pernah mengangkat teleponnya itu. Lalu dia mengambil sebuah name tag dan menghafal sesuatu. Jika menemukan tanda berwarna merah berarti diselamatkan, dan jika berwarna hitam berarti ditinggalkan. Dr. Cass lalu mendapatkan sebuah misi dari seseorang yang bernama Dr. Keir, yang mana dia ditugaskan sebagai seorang komandan di sebuah tim yang bernama 314. Tim tersebut memiliki misi untuk mengevakuasi orang-orang yang tidak terinfeksi di kota tersebut. Sebelum memulai misi, Dr. Keir mengenalkan ruang isolasi bagi pasien yang telah terinfeksi di sana. Ternyata ada 5 level virus yang menginfeksi yang harus diketahui. Jika orang itu terinfeksi level pertama, maka orang itu masih bisa diobati dengan antitoksin. Namun, jika orang itu sudah terinfeksi di level 3 dan 5, maka orang itu sudah tidak dapat disembuhkan, dan satu-satunya cara adalah dengan membunuhnya. Sebelum tim pergi, terlihat seseorang bernama Ganner yang menghampiri Dr. Keir. Dia menanyakan tentang kondisi tim 313 yang mana di dalam tim tersebut terdapat istrinya. Sayangnya, tim 313 sudah beberapa hari ini tidak ada kabar dari mereka. Dr. Cass yang sudah masuk ke dalam bus lalu bertemu dengan 2 anggota lainnya yang bernama Dennis dan seorang pria bernama Wheeler. Wheeler bertugas sebagai supir dan Dennis sebagai penuntun arah di kelompok ini. Setelah itu mereka pun lalu melakukan perjalanannya. Dan ketika gerbang markas dibuka, terlihat sekumpulan zombie yang mulai menyerang mobil mereka. Ganner dan Dennis pun lalu mencoba untuk melawan para zombie itu. Namun Dr. Cass yang ketakutan pun tidak dapat berbuat banyak dan hampir saja tergigit oleh zombie yang berhasil masuk. Beruntungnya Ganner berhasil menyelamatkannya. Setelah bertarung melawan para zombie, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari terowongan itu dan misi pun lalu dilanjutkan. Namun ketika mereka mencapai rute yang telah diinginkan oleh Ganner, Dennis dan Wheeler pun menolak melewati rute itu karena di pinggiran kota mereka akan berhadapan dengan zombie level 5 yang lebih ganas. Namun karena Ganner bersikeras untuk menemukan istrinya yang berada di tim 313, mereka pun mau tak mau harus menuruti permintaan Ganner tersebut. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah kota yang terlihat sangat kacau dan sepi. Hingga pada akhirnya mereka bertemu dengan seorang wanita yang meminta pertolongan kepada mereka. Dr. Cass lalu menyiapkan sebuah alat untuk mengetahui wanita itu terinfeksi atau tidak. Dr. Cass yang mulai turun bersama Ganner mulai melakukan tes kepada wanita itu. Dan setelah proses tes selesai, Dr. Cass terlihat sangat bahagia karena wanita itu tidak terinfeksi. Namun ketika mereka akan mengevakuasi wanita itu, mereka terkejut bahwa kaki wanita itu telah terikat. Ganner yang menyadari bahwa itu adalah sebuah jebakan, lalu meminta Dr. Cass untuk segera kembali ke dalam bus. Dan tak lama kemudian, datanglah segerombolan zombie level 5 mulai menyerang mereka. Ganner pun lalu berusaha menembaki para zombie yang menyerang mereka tersebut. Karena para zombie terus berdatangan, membuat Wheeler tanpa pikir panjang langsung menjalankan bus mereka, dan menyebabkan Ganner harus berlari untuk memasuki bus tersebut. Beruntung Ganner yang berlari begitu cepat berhasil masuk ke dalam bus. Lalu terlihat Dr. Cass yang tengah mengobati lengan Ganner. Namun karena Ganner melihat cara mengobati Dr. Cass terlihat sangat amatir pun sempat menanyakan pendidikan kedokteran yang ditempuh oleh Dr. Cass. Tak lama kemudian, mereka melihat bus 313 yang tengah terparkir. Wheeler yang awalnya sempat menolak untuk berhenti pun lalu ditodongkan senjata oleh Ganner agar segera berhenti. Ganner lalu segera turun dan mengecek orang-orang yang berada di dalam bus itu. Namun ternyata orang-orang yang berada di dalam bus itu sudah tewas. Dan kesedihannya pun memuncak ketika dia menemukan istrinya dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Tak lama kemudian, di dalam bus kelompok terdengar suara langkah kaki. Dan tak lama kemudian, terlihat 2 zombie yang langsung menarik Dr. Cass. Dennis yang melihat hal itu pun lalu mencoba untuk menembak zombie itu dengan pistol suar. Dan tak lama kemudian, Ganner datang dan menembak kedua zombie itu hingga tewas. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya kembali, dan terlihat Ganner yang terlihat sangat terpuruk karena telah kehilangan istrinya. Singkat cerita, mereka pun masuk ke sebuah gedung sekolah untuk mencari orang yang berhasil selamat.
Setelah cukup lama berkeliling dan tak menemukan sesuatu, Dr. Cash pun lalu meminta Dennis untuk berpencar agar proses pencarian bisa lebih mudah. Dan ketika Dr. Cash memasuki sebuah toilet, dia menemukan sesosok mayat yang tergeletak di sana. Dr. Cash pun lalu menemukan sebuah ponsel yang masih menyala. Dia pun lalu mengambilnya dan dengan segera menghubungi Megan, anak dari Dr. Cash tersebut. Di dalam teleponnya, Megan mengatakan bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja. Namun dia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui keberadaan ayahnya. Dr. Cash lalu meminta Megan agar tetap diam di dalam rumah sampai dia menjemputnya. Tiba-tiba lalu muncul Dennis yang memanggil semuanya dan mengajaknya untuk memeriksa sebuah ruangan yang sudah terkunci dari dalam. Di saat mereka sedang sibuk membuka pintu, Dr. Cash pun lalu mendengar suara seseorang dari sebuah ruangan. Dr. Cash lalu mencoba untuk memeriksanya, dan di sana Dr. Cash menemukan seorang wanita yang sedang menggendong bayi. Melihat kehadiran Dr. Cash, wanita itu lalu memintanya untuk membawa bayinya tersebut. Namun setelah diperiksa, ternyata bayi itu sudah tidak bernyawa dan terdapat tanda-tanda sudah terinfeksi zombie level 5. Melihat hal itu, Wheeler pun lalu langsung membunuh wanita itu karena mereka sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Setelah itu mereka pun lalu kembali mencoba membuka pintu yang terkunci. Gunner lalu berhasil membuka pintu tersebut dan setelah itu mereka menuju ke suatu ruangan yang di dalamnya banyak orang yang telah terkapar tak sadarkan diri. Di tengah rasa keputusasaan mereka, tiba-tiba mayat yang terkapar itu bangkit kembali dan berubah menjadi zombie dan mengejar mereka. Di tengah kepanikan, mereka pun berusaha berlari untuk mencari jalan keluar. Dikarenakan tidak segera menemukan jalan, Gunner lalu meminta yang lain untuk segera melompat dari jendela. Di tengah yang lain mencoba untuk melompat keluar, Gunner berusaha untuk menahan para zombie. Namun sayangnya, karena zombie yang terlalu banyak membuat Gunner harus tewas dibunuh oleh para zombie itu. Wheeler pun yang merasa sangat ketakutan pun akhirnya pergi meninggalkan Dr. Cash dan Dennis. Singkat cerita, ketika malam hari tiba, Dr. Cash dan Dennis mendengar suara mobil yang mendekat ke arah mereka. Karena mereka takut pengendara mobil itu sudah terinfeksi, akhirnya membuat mereka bersembunyi di dalam mobil. Dan ketika mereka tengah bersembunyi, tiba-tiba datang zombie yang mencoba menyerang mereka. Beruntungnya mereka berhasil membunuh zombie itu tanpa suara. Ketika keadaan sudah terasa aman, mereka pun akhirnya mencoba masuk ke sebuah ruangan untuk bersembunyi hingga esok pagi. Di tengah keheningan, Dr. Cash akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat Dennis terkejut, yang mana nama aslinya adalah Rebecca, dan maksud kedatangannya adalah untuk menyelamatkan anak beserta suaminya. Dia yang menemukan ID card milik Dr. Cash lalu berpura-pura menjadi sang dokter agar bisa menemukan keluarganya dan bisa masuk ke wilayah ini. Mendengar hal itu pun, Dennis sempat marah kepada Rebecca. Namun karena Dennis merasa bahwa dia juga adalah seorang ibu yang sama-sama kehilangan anak, Dennis pun lalu menawarkan diri untuk mengawalnya menjemput Megan. Mereka pun lalu mencari sebuah alat agar bisa digunakan sebagai senjata. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara sebuah kaca yang pecah. Dennis yang lalu meminta Rebecca mematikan senter dan menggunakan mode malam. Mereka pun lalu terkejut karena tiba-tiba datang zombie yang lalu menyerang mereka. Dan tanpa sengaja, di saat Rebecca mengeluarkan suara, tiba-tiba datang kembali zombie yang mencoba menyerang mereka. Dan di saat mereka hampir saja kalah, tiba-tiba datang Wheeler yang langsung menyelamatkan mereka. Wheeler lalu menjelaskan bahwa dia kembali karena dia telah menemukan Dr. Ward dari tim istri Bunner. Dikarenakan Dr. Ward tidak percaya bahwa dia bersama dengan Dr. Cash, Rebecca pun lalu menghubungi Dr. Ward melalui radio. Dr. Ward lalu mengatakan bahwa dia tengah berada dengan orang-orang yang selamat yang bersembunyi di sebuah rumah sakit karena menunggu tim penyelamat. Wheeler lalu mengatakan bahwa dia telah tergigit oleh zombie level 5 ketika mencoba menemui Dr. Ward. Melihat hal itu, Rebecca mengatakan bahwa dia tidak bisa mengobatinya dengan alasan bahwa peralatannya sudah tertinggal. Rebecca juga menolak kembali ke markas untuk mengobati luka Wheeler sebelum dia berhasil menemui Dr. Ward dan anaknya. Wheeler pun lalu terpaksa mengikuti kemauan Rebecca agar dia bisa diobati oleh sang dokter. Wheeler lalu melepaskan semua alat pelindung dirinya dan lalu meminta mereka mengikutinya dari belakang. Di tengah perjalanannya, mereka lalu dicegat oleh zombie level 3 yang masih bersifat manusia. Lalu zombie itu menghadang dan membawa Dennis ke dalam mobil. Melihat hal itu pun Rebecca mencoba untuk mengejarnya.
Hingga pada akhirnya sampailah di suatu tempat dan para zombie itu lalu membawa Dennis turun dan lalu membelah perutnya untuk dijadikan santapan. Lalu tanpa para zombie itu sadari, Rebecca lalu datang membunuh para zombie itu yang tengah menyantap Dennis. Singkat cerita, Rebecca dan Wheeler pun lalu telah sampai di rumah sakit yang dimaksud oleh Dr. Ward. Namun Dr. Ward tak mengizinkan mereka masuk dikarenakan Wheeler tak menggunakan APD dan telah terluka. Dr. Ward pun lalu meminta mereka untuk memastikan bahwa Wheeler tak terinfeksi. Rebecca lalu mengelabuhi Dr. Ward dengan menembakkan alat tes ke lengannya sendiri dan lalu menunjukkan hasil tes bahwa Wheeler tidak terinfeksi. Dr. Ward yang sudah yakin pun lalu menyuruh mereka masuk dan menuju ke dalam garasi. Wheeler lalu masuk ke dalam mobil dan lalu menghidupkannya. Setelah mobil berhasil hidup, Dr. Ward langsung memukul Rebecca karena Dr. Ward mengetahui bahwa dia bukanlah Dr. Cash. Dan setelah itu, Dr. Ward langsung pergi meninggalkan mereka begitu saja. Dan tak lama kemudian, terdengar suara zombie yang mulai mendekat. Wheeler dan Rebecca pun lalu segera masuk ke dalam mobil disertai dengan pasukan zombie yang mulai menyerang mereka. Beruntung Wheeler berhasil menyalakan mobil tersebut dan lalu pergi dari sana untuk menuju ke rumah Rebecca. Di tengah perjalanan, Wheeler pun tahu bahwa Rebecca bukanlah Dr. Cash. Namun Wheeler tetap berusaha untuk membantu Rebecca untuk menyelamatkan anaknya. Singkat cerita, mereka pun lalu sampai di rumah Rebecca. Wheeler lalu memutuskan untuk menunggu di dalam mobil, sementara Rebecca mencoba masuk untuk mencari Megan. Tak lama kemudian, Rebecca berhasil menemukan Megan yang tengah bersembunyi di bawah meja. Rebecca lalu melakukan tes kepada Megan. Dan setelah itu, Rebecca pergi untuk melihat hasil tes Megan yang ternyata Megan telah terinfeksi. Rebecca lalu meminta Megan untuk memakai alat pelindung diri miliknya. Sementara itu, terlihat Wheeler yang tengah dikerumuni para zombie level 5. Saat mereka akan keluar, ternyata Wheeler telah berlari menuju ke arah mereka disertai dengan zombie level 5 yang mengejar mereka. Mereka pun lalu berlari menuju ke lantai atas. Mereka pun lalu berhasil melompat dari jendela, namun Wheeler harus terluka sangat parah dikarenakan sudah terkena cakaran para zombie. Menyadari bahwa dia sudah tidak bisa diselamatkan, Wheeler pun lalu segera menyuruh mereka untuk segera pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan, dia melihat mobil yang digunakan oleh Dr. Ward telah terbakar di pinggir jalan. Rebecca yang mencoba masuk ke dalam pagar yang telah dibuat oleh militer pun lalu dicegat oleh para zombie. Rebecca yang melihat anaknya sudah mulai lemas, lalu turun dan membawa anaknya tersebut. Namun Rebecca malah ditembak oleh para tentara dikarenakan dianggap dia adalah salah satu dari para zombie itu. Para militer itu yang melihat Megan menggunakan APD lalu menghubungi Dr. Gear dan mengatakan bahwa ini adalah Dr. Cash yang diketahui dari APD-nya. Dan setelah itu, Megan lalu dibawa ke tempat karantina untuk diobati dan meninggalkan Rebecca yang telah sekarat. Dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita film dari saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan video terbaru setiap harinya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.